Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf. Saya dari Program Studi Pendidikan Biologi Angkatan 2024 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, jadi di sini saya akan membahas asal-usul bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nah, jadi pasti kalian semua pada bingung, dari mana sih asalnya bahasa Indonesia? Apakah mengambil adaptasi dari bahasa Spanyol, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, atau malah emang bikin bahasa sendiri? Nah, jadi kita akan bahas di sini. Nah, jadi bahasa Indonesia asal-usulnya itu dari bahasa Melayu, atau lebih tepatnya bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu ini merupakan salah satu rumpun dari bahasa Austronesia. Nah, bahasa Austronesia itu sendiri adalah bahasa yang banyak dituturkan oleh sebagian besar etnis di kawasan Asia, Oseania, dan sebagian kecil kawasan Afrika. Nah, jadi bahasa Melayu itu sendiri sudah digunakan selama berabad-abad lamanya sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar etnis di Kepulauan Nusantara. Nah, ada sebuah bukti tertulis yang membuktikan bahwa bahasa Melayu telah digunakan sejak abad ke-7, yaitu ditemukannya sebuah prasasti yang dinamakan Prasasti Kedukan Bukit pada abad ke-7 di Pulau Sumatera. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Melayu akhirnya digunakan sebagai bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan oleh warga Nusantara. Lanjut. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang bahasa Melayu sebagai lingua franca. Nah, sebelum kita lanjutkan ke bahasa Melayu sebagai lingua franca, jadi saya akan menjelaskan tentang lingua franca itu sendiri. Jadi, lingua franca adalah bahasa yang digunakan sebagai pengantar antara orang-orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda, atau bisa disebut sebagai bahasa pergaulan atau bahasa sehari-hari, seperti yang sudah saya sebutkan di penjelasan sebelumnya. Nah, jadi bahasa Melayu sudah digunakan sebelum bangsa Eropa datang ke Nusantara itu sebagai bahasa sehari-hari atau lingua franca tadi. Bahasa Melayu ini digunakan oleh para pelaut, pedagang, para pelaku politik di daerah Nusantara. Nah, jadi kenapa bahasa Melayu yang digunakan? Kenapa harus ada lingua franca yang yaitu bahasa Melayu ini? Jadi bahasa Melayu ditetapkan sebagai lingua franca ini agar antara warga asli Nusantara dan warga asing itu bisa berkomunikasi dan bisa saling nyambung. Kan para pedagang dari luar itu kan pasti mereka pakai bahasanya sendiri-sendiri. Nah, sedangkan warga Nusantara belum tentu mengerti bahasa mereka. Jadi para pedagang itu menyesuaikan dengan bahasa yang digunakan di daerah Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Oke, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu perkembangan pada masa kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda, bahasa Melayu tetap digunakan secara luas, terutama pada kalangan penduduk asli. Sementara itu, bahasa Belanda lebih banyak digunakan oleh pemerintah kolonial Belanda dan sebagai bahasa dalam pendidikan formal yang diadakan oleh kolonial Belanda. Pada masa kolonial Belanda ini terdapat perkembangan bahasa Melayu, yaitu dengan diterbitkannya salah satu pedoman yang berjudul Kitab Logat Melayu oleh Raja Ali Haji pada abad ke-19. Di dalam buku Kitab Logat Melayu ini dibuatlah seperti pedoman-pedoman atau panduan-panduan penggunaan bahasa Melayu secara umum. Ya, jadi kayak diajarin kalau mau ngomong ini bahasanya ini gitu deh. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu
era kebangkitan nasional dan Sumpah Pemuda. Pada awal abad ke-20, seiring dengan bangkitnya kesadaran nasional, bahasa Melayu mulai dipilih sebagai bahasa persatuan untuk mempersatukan para pemuda dan para pejuang kemerdekaan. Nah, kemudian ada seorang pemuda bernama Muhammad Tabrani yang mengusulkan untuk mengganti nama bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia karena dia beranggapan bahwa bahasa itu sendiri harus menjadi cerminan dari sebuah bangsa, yang mana bangsa kita kan Indonesia, jadi maunya dia bahasanya ya bahasa Indonesia juga. Nah, keputusan ini dipertegas pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 saat para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda dalam Kongres Pemuda II, yang dimana menyatakan bahwa bahasa Melayu atau yang sudah diganti menjadi bahasa Indonesia tadi sebagai bahasa persatuan seperti yang diikrarkannya dalam Sumpah Pemuda bait ketiga. Nah, jauh setelah diadakannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, kita masuklah ke masa dilaksanakannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus tahun 1945. Nah, pada saat itu bahasa Indonesia akhirnya diresmikan sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Hal ini dituangkan di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 36. Nah, setelah diadakannya proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, selanjutnya kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu perkembangan dan standarisasi bahasa Indonesia pasca kemerdekaan. Nah, pada masa ini pemerintah Indonesia aktif dalam mengembangkan dan menstandarisasi bahasa Indonesia melalui berbagai lembaga-lembaga seperti Badan Pusat Bahasa Indonesia atau yang sekarang namanya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, bahasa Indonesia kini banyak memiliki pedoman-pedoman. Salah satunya itu ada pedoman yang namanya EYD atau ejaan yang disempurnakan. Kemudian ada KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang pertama kali diterbitkan sebagai pedoman pada tahun 1988 sebagai pedoman standar bahasa Indonesia. Nah, kemudian dengan sudah disahkannya dan diresmikannya bahasa Indonesia, seiring berjalannya dengan waktu, bahasa Indonesia pun mulai berkembang dengan sangat pesat, digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat Indonesia, dan sudah mulai ada pelajarannya di sekolah-sekolah untuk mengajarkan bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu pengaruh globalisasi dan modernisasi terhadap bahasa Indonesia. Nah, pada era modern, bahasa Indonesia terus berkembang dan banyak dipengaruhi oleh bahasa asing seperti bahasa Inggris, terutama dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya populer. Nah, hal ini tercermin dalam adopsi kata-kata baru dan istilah asing yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk ke poin terakhir, yaitu bahasa Indonesia di era digital. Di era digital dan media sosial ini, bahasa Indonesia terus berkembang, tetapi berkembangnya itu lebih dinamis. Hal ini dicerminkan dengan adanya varian bahasa informal dan slang yang banyak bermunculan di media sosial.
Hal itu mencerminkan bahwa kreativitas bahasa Indonesia dan juga membuktikan adanya adaptasi bahasa Indonesia terhadap perubahan zaman. Adapun contoh-contoh slang atau bahasa informalnya seperti pada gambar berikut. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Kan kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye guys.